Prinsip etik. Laki-laki marah kepada perawat triase UGD merasa lambat mendapat pelayanan medis padahal sudah menunggu. Lihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang, perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk itu perlu diprioritaskan. Ingat, kalau memprioritaskan yang lebih prioritas, apa prinsip etiknya? Apa prinsip etiknya? Justice. Sip, justice, Justice. pintar. Justice, good. Soal selanjutnya. Seorang pasien laki-laki 45 tahun, apa ininya? Dilema etik juga, etik day. 45 tahun ke ruang ICU, sindrom koroner akut, observasinya TTV, mengeluh nyeri dada, kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP, tapi keluarga keberatan menolak tindakan tersebut. Meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etiknya? Di sisi lain, perawat harus benefisense, di sisi lain, pasien harus autonomi. Otonomi. Pak. Yes, Pak. ya, mangga. Autonomi dan beneficient. Iya, betul. Kita lanjut. Apa masalah keperawatan prioritas? Laki-laki 50 tahun diantar ke IGD, nyeri nyeri ya. Skala nyeri 6, Pak. Masalah keperawatan Nyari nyeri apa? akut. Pintar. Tindakan kalau ditanya tindakan, Oh, itu EKG, Pak ya. Kolaborasi. IS, Kolaborasi pemberian. DN atau nitrogliserin. Ya. Apakah tujuan tindakan perawatan? Salah, bukan tujuan. Apakah tindakan perawat Selanjutnya. selanjutnya? Arteri koroni akut, nyeri dada. Nah ini, perawat memberikan tablet sublingual setelah 5 menit masih nyeri dada. Mengeluh. Ya, tindakan selanjutnya. Pembelian morfin. Ini Bu. Oh, tunggu 5 menit. Maaf ini. Cek. Berikan tambahan 1 dosis nitrogliserin, sublingual. Dosisnya sama. Nah, baru setelah itu kaji lagi. Gitu Bu ya. Kalau di vignetnya seperti ini. Ya. Oh, jadi NTG-nya diulang lagi, Pak ya. Ya. Tapi selang 5 menit ya. Oke. NTG itu 15 menit. Jadi tiap 5 menit kasih. Yang pertama kan nyeri. Yang kedua misalkan 5 menit gitu kan, 5 menit kaji masih nyeri. Kasih lagi dosis yang sama. Kemudian kaji lagi 5 menit selanjutnya. Kalau 5 menit setelah 15 menit dikasih NTG nggak berkurang nyerinya, maka baru kasih morfin nih. morfin. Oh, jadi step-nya begitu ya, Pak? Ya, tapi kalau di pilihannya itu tidak ada tadi kasih lagi NTG yang sama, dosis sama, pilihannya ada kasih morfin, ya kasih jawabannya itu ya. Oke, Pak. Lanjut. Pasien dicurigai mengalami tamponade jantung. Masalah keperawatan prioritas. Ingat, kalau tamponade jantung pasti masalah keperawatannya adalah Curah ya. Curah jantung. Gitu ya. Ya, Pak. Tamponade ya. Kata kuncinya kalau di IGD curah jantung tamponade.
tamponade. Tamponade. Beda kalau di KGD curah jantung apa? Maaf, KMB curah jantung, CT, Eh, CTR, CTR. TR. Kalau di anak bunyi murmur. Murmur. murmur, gitu ya. Punya karakteristik masing-masing gitu ya tiap sistem. Kemudian selanjutnya, oh tadi ya ini tampon aja jantung sudah ya. Oh tapi ini mah tindakan ya. Kalau di atas masalah, ini Tindakan. tindakan. Kalau tampon aja jantung apa? Tindakannya? Kolaborasi bukan, Pak? Iya, kolaborasi apa? Ini Perikardio, perikardio sintesis. sintesis. Ya, Ya, ini muncul nih. Kalau pasien mengalami tamponade jantung, maka persiapkan pasien untuk sintesis. perikardio sintesis. Mm-mm. Kalau misalnya itu nggak ada, Pak, kalau dia hanya posisi sama airway apa oksigen, Nggak ada, pasti langsung. pasti ya. Nah, pasti ke sana. Kalau tamponade ya, kalau tamponade langsung ke sana jawabannya pasti. Nggak ada yang Ya, lain. Udah skakmat di sana. ya, Pak. Tindakan yang harus dilakukan. Dilakukan. Henti jantung nih, 5 siklus, ternyata ada nadi karotis yang kemarin pertanyaannya. Jadi jawabannya Airway ya. iya. Mengkaji Airway. Airway. melakukan pemeriksaan Pernapasan. pernapasan. Oh, Gitu ya. Hati-hati beda beda kalimat. oh, ini pastikan dulu ya. Yang B dulu Ya, Pak ya. ya, ya. Karena memastikan pattern airway itu udah langsung include ABC dengan ini. Kalau ini kan airway aja, A aja. Kalau ini kan langsung airway Include ya. breathing, Mm-mm. gitu ya. Ya, Pak. Tuh. Kemudian intervensi yang paling tepat hipersonor. Kalau hipersonor apa dia? Hipersonor apa? Aduh, lupa deh aku. Pneumotorak, Oh, pneumotorak ya. hipersonor kan? RW paten, luka terbuka, gerakan asimetris patah tulang rusuk pada kanan. Apa nih? Pasang kaset 3 sisi bukan. Hmm. Orang perawat hospital. Mohon maaf. Oh iya 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 benar. Kasa 3 Sisi. di sisi sip betul. Karena kalau Luka karena dia udah terbuka ada ya? fraktur iga dan terbuka kan, Iya Pak. iya betul. Iya benar. Pneumotorak. Hati-hati Pneumotorak. ini tuh biasanya digabungkan dengan tension pneumotorak. Ya, Kalau kalau ada tension pneumotorak, tindakannya apa? Tension pneumotorak ini. Kalau tension pneumotorak. Tandanya tension pneumotorak kemarin trachea bergeser. bergeser, gitu ya. Pokoknya kalau kata kuncinya kalau trachea bergeser jawabannya ini. Tapi kalau hipersonor kemudian ada luka terbuka, kasat tiga Sisi. sisi, gitu ya. Sip. Kategori triase. Korban. Masih sadar, bisa berjalan sendiri. Sadar Di bisa Iya, hijau. itu. Oh, karena belum Kalau menghantam ya, Pak. kalau sadar bisa jalan sendiri, udah hijau, Mm-mm. gitu ya. Pokoknya yang merah itu penurunan Kesadaran. 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 Kalau kuning, dia masih sadar, tapi ada perdarahan. Tapi tadi tidak tidak bisa berjalan sendiri, gitu ya. Perlu pertolongan, gitu ya. Kadang kesadarannya confusion, bingung. Bingung merah juga tuh. Verbal 5 tuh, verbal 4 bingung, confusion kadang dibuat merah.
Lanjut, alat mobilisasi. Nah, atau alat mobilisasi kita lihat. Trauma masih sadar. Dicurigai cedera tulang belakang. Berarti harus datar dan Berat. rata. Apa jadi? Long, spin, Long spin board. board. Sip. Pokoknya pasien trauma, cedera kepala, cedera servikal, cedera tulang belakang, long spin board ya. Ya Pak. Sip. Prioritas tindakan. Pasien PEA. Oh iya iya. Kalau PEA, PEA apa tindakannya? Itu PEA. R, R, RJP. RJP. Ingat, PEA, RJP. Kalau VT, cek nadi Karotis. karotis. Teraba nadi karotis. Dep, PIP. Gitu ya. 167. Tindakan yang paling tepat untuk menghentikan perdarahan pada ujung amputasi. Balut tekan di ujung ya. Balut tekan di ujung amputasi. Amputasi. Mana? Mananya? Tunggu Pak. Ini ya. B. B. Balut tekan di ujung Ya. stang, di ujung yang teramputasi. Oke, lanjut. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan sebelum mengantar, berarti ini pre-hospital ya. Ya. Pre-hospital. Korban kekerasan terbaring trotoar jalan raya dengan luka tikam di perut. Oh, ini yang kemarin saya bilang. Kalau dia terburai, jangan Tutup dimasukkan. khusus dengan terburai kain kasa. Ini ya, Iya ini Pak. ya. Ya. Sip. Jangan dimasukkan ya. Ya. Sip. 169. Nah, ini luka bakar. Berapa persentase? Luka bakar wajah. Wajah berapa? Wajah berapa? Ya. Kemarin itu 9. Setengah. Wish. setengah ya. 4,5. 9 itu Empat kepala, setengah. Bu. Oh, pas 4,5 kepala dada. ya. Oh, Nah, dada. 18. 9. Wish, dada 9, Bu. Perut 9. 9. Tangan kanan 9. 9. Berarti 9 tambah 9 kali 1 2 3 kali 3 27. 27 tambah 4,5. 31 ya. 31, 3,5. ah, sip. Adek, ketukar, hati-hati ketukar. Ya. Ya. Wah. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat? Diantar ke IGD, cedera kepala, CT scan, diagnosa mengalami udem cerebral. Ini kalau ditanya masalah keperawatan, apa masalah keperawatannya? Itu apa namanya Pak? Gangguan perfusi jaringan, Jaringan cerebral. ya perfusi jaringan cerebral atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Pokoknya kalau munculin CT scan-nya ada masalah, ada cedera, itu ya Ya, masalahnya. ini status kesadaran ya. Oh, hati-hati dikasih monitor nih. Apa yang harus dilakukan sebelum dikasih monitor? Kemarin tuh sudah kita bahas. Yang dikaji? Ini Monitor, diuretik. monitor itu kan dia Diuretik. menetralkan Diuretik. TIK ya Pak. Diuretik dia. Nah, berarti tekanan darah ya. Yes, betul. Sebelum kasih monitor, pokoknya sebelum dikasih diuretik, maka harus dikaji tekanan Darah. Ingat-ingat ya. Ya Pak. Good. Alhamdulillah.
KGD mah sedikit, kadang 5 soal, 6 soal, 10 soal udah syukur KGD mah. Gitu ya. Kita lanjut ya. Materi Iya, Pak. jiwa dulu, maternitas dulu, komunitas dulu. Sok pilih. Jiwa, Pak, jiwa. Jiwa dulu, Pak. Kayak Siap, jiwanya agak siap. membingungkan nih, Pak. Jiwa agak ini ya. Iya, soalnya Manajemen juga bingung Pak tuh manajemen. iya Manajemen sedikit. pernyataannya mirip-mirip kalau Manajemen jiwa, Pak. sedikit, Bu. Sinergi. Manajemen sedikit. Hati-hati ya, manajemen jangan terlalu. Manajemen itu banyak jawaban yang cukup dia pakai logik. Sebentar, saya buka manajemen biar bukan jiwa dulu. Saya memiliki akses login. Mahasiswa. Sebentar ya, biar lebih enak ini. Saya ngasih Lumina masuk. Mana tadi? Apa materi ya? Jiwa. Iya, Baca. Pak. Sudah, sudah muncul ya? Udah, Pak. Siap. Jadi gini kalau di jiwa. Bentar ada yang masuk. Nah gini, jadi jiwa itu dibagi dua. Ada masalah psikososial, ada masalah mental. Mental health. Kalau psikososial, kita bahas satu-satu. Psikososial, ansietas, Kecemasan. kecemasan. Kecemasan kata kuncinya dibilang, oh pokoknya di jiwa kata kuncinya seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan kata-kata setelah pengkajian saat ini. Ini. Atau dibilang pengkajian saat ini ditemukan, nah itu. Atau keluhan saat ini, atau pasien saat ini mengatakan, nah itu. Pokoknya yang diperhatikan itu yang setelah kata saat Ini. ini. Di sebelum kata-kata saat ini itu dihirau, Diabaikan ya, Pak ya. dihiraukan. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau ansietas, kata kuncinya, data mayornya pasti setelah kata-kata pengkajian saat ini, pasien mengatakan takut, kemudian menyebutkan penyebab takutnya, misalkan takut operasi. Kemudian hasil TTV-nya, tekanan darahnya meningkat, respirasinya meningkat, persepsi menyempit. Itu cemas. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Belum Pak, belum. Belum. Gimana? Sok. Gimana, Mutacan? Ansietas. Ansietas, cemas. Ya. Kata kuncinya, nih. Setelah kata-kata pengkajian saat ini, atau saat ini pasien mengeluh, takut, kemudian menyebutkan takutnya karena apa? Penyebab takutnya. Nah, penyebab takutnya. Atau kalau arahnya pertanyaannya eh, ke tindakan, dia nggak akan menyebutkan alasan takutnya apa. Itu malah dijadikan jawaban, mengkaji sumber takut atau sumber cemas. Kalau dia mau nanyakan tindakan. Tapi kalau mau nanyakan masalah keperawatan, pasti disebutkan takut, kemudian menyebutkan ketakutannya terhadap apa. Misalkan takut akan operasi, atau takut akan kehilangan. Nah, kemudian tekanan darahnya meningkat, persepsi menyempit, respirasi meningkat. Cemas tuh masalah keperawatannya. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini kan peningkatan nadi, respirasi, nah kayak gitu ya. Nah, kemudian pengen berkemih, nah kayak gitu. Nah, itu cemas. Oke, itu data mayornya. Kok tindakannya mana ya di sini? Kok nggak disebut ya?
Oh, ini. Ingat ini urutannya, ya. Urutan tindakan kecemasan adalah, ingat-ingat ya, identifikasi tanda cemas. Nah, ingat, identifikasi, relaksasi napas dalam, distraksi, spiritual, hipnosis 5 jari. Urutannya, kalau pertanyaan tindakan, misalkan tadi pertanyaannya, pasien mengatakan takut, kemudian tekanan darah meningkat, respirasi meningkat, bla 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 bla. Apa tindakan selanjutnya? Karena belum dibilang sumber kecemasannya, maka jawabannya adalah identifikasi penyebab kecemasan. Bisa dipahami? Tapi kalau di vignette-nya sudah lengkap nyebut pasien takut akan operasi, bla 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 bla, tekanan darah lainnya lengkap semua. Apa tindakan selanjutnya perawat? Ajarkan tarik nafas Dalam. dalam. Tapi kalau di atasnya perawat sudah mengajarkan tarik nafas dalam, tindakan selanjutnya Distraksi. distraksi. Begitu seterusnya ya. Jadi perhatikan untuk ansietas mana yang sudah perawat lakukan. Urutannya identifikasi, tarik nafas dalam, distraksi, spiritual, hipnosis 5 jari. Muncul ini. Jadi Jadi ingat-ingat opsinya urutannya. ini doang ya Pak. Ini aja ya. Urutan tindakan untuk kecemasan ya. Ya Pak. Identifikasi, tarik nafas dalam, distraksi, spiritual, hipnosis 5 jari. Urutannya itu. Oke. Itu udah baku ya, Pak? Yes, Bu. Sudah. Ikut aja. Jadi ini nanti langkah-langkahnya berurutan kan Pak ya? Ya, urutan. Kalau ditanya tentang tindakan, ini. Karena ini sudah jadi SP-nya. Tanda cemas, teknik napas dalam, distraksi, spiritual, sama hipnotis 5 jari. Nah, jadi perhatikan di vignette-nya perawat sudah melakukan apa, yang belum dilakukan apa. Gitu ya? Ya Pak. Sip. Lanjut, tidak berdaya. Oke. Bedanya tidak berdaya sama putus asa, kan suka kebalik ya, tidak berdaya sama putus asa, ya nggak? Ya Pak. Iya, Pak. Kalau putus asa, kata kuncinya dia pasti ada penyakit kronis. Putus asa, ada penyakit kronis. Betul. Kalau tidak berdaya, sama ungkapannya dia kayak putus asa, tapi dia nggak ada penyakit kronis. Ini tidak ada penyakit kronis. Ya, intinya penilaian negatif contoh. Udah, saya udah nggak ada yang bisa dilakuin lagi lah, saya udah putus harapan gitu ya. Udah nggak ada yang bisa saya lakukan. Itu tidak berdaya. Tapi kalau di sana saya udah bosan dengan pengobatan, dia misalkan apa ya, kanker tuh, saya Putus bosan asa berarti. berobat, ya itu putus asa. Bisa dipahami? Ya Pak. Sama sih kata-katanya mah, nggak ada upaya yang bisa mengubah hidupnya lagi gitu ya. Sama, tidak berdaya putus asa, kata-katanya mirip. Cuman yang membedakan kalau putus asa ada penyakit kronis. Kalau tidak berdaya itu contoh misalkan dia amputasi, kan bukan penyakit kronis ya. Misalkan awalnya dia model atau pramugari, kemudian kecelakaan, amputasi kan, udahlah, udah nggak ada yang bisa saya lakuin lagi lah gitu kan. Nah, itu tidak berdaya. Urutannya, kalau tandanya inilah sama, ini saya kayak putus asa ya. Urutannya, ekspresikan perasaan. Urutannya, Ya. Terus. ekspresikan perasaan, diskusikan tanpa menyimpulkan, identifikasi pemikiran negatif, bantu pasien pikir positif. Saya ulang, singkat. Bantu ekspresikan perasaan, diskusikan tanpa menyimpulkan, identifikasi yang negatif, Negatif. bantu pikir positif. Ini tadi di Tidak berdaya. tidak berdaya Pak ya. Ya. Jadi lihat di vignette perawat sudah melakukan apa, gitu ya? Ya Pak. Bantu ekspresikan, bantu ekspresikan, diskusikan,
tanpa menyimpulkan, identifikasi yang negatif, dorong bantu berpikir pikiran positif. 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 Jelas? Jelas, Pak. Ya, evaluasinya berarti pasien mampu berpikir positif, Positif. gitu ya. Lanjut, berduka. Kalau berduka yang ditanya biasanya proses berduka. Kata kuncinya kalau bergaining, nah ini yang saya lanjut, yang saya suka dimunculkan ya. Kalau dia di tahap bergaining, kata kuncinya di vignette ada kata andai saja. Andai saja. Nah, kalau andai saja di tahap mana berarti bergaining. Begini. Kalau acceptance, gini pernyataannya, ya sudahlah nasi udah jadi bubur, udahlah saya nerima aja, Oh, nggak pasrah masalah. itu. Ini ya pasrah, itu acceptance, udah nerima. Kalau Angel marah, nada tinggi, berteriak, bicara kasar, menyalahkan orang lain, nah itu Angel. Kalau denial, kata kuncinya eh seperti ini, kadang denial juga muncul. Contoh gini, ada soalnya kayak gini untuk denial. Trauma Eh, gitu. dia mau nikah besok nih. Nah, semalam sebelum nikah itu si calon pasangannya itu tabrakan. Nah, kemudian si pasangannya tadi yang masih hidup bilang, enggak, calon suami saya masih hidup kok. Dia hanya pergi keluar kota. Nah, itu denial. Jadi menolak, mengingkari. Denial ya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Denial itu mengingkari kenyataan yang ada. Itu denial. Kalau anger, marah, gitu ya. Marah, suara tinggi, Bergaining, kasar. kalau bergaining, andai Andai saja. saja. Kalau depresi, dia diam aja, menolak makan, susah tidur, letih ya. Pokoknya depresi udah silent, dia menolak interaksi, gitu ya. Kalau acceptance, nah dia sudah mulai menerima. Jelas? Ini ditanyanya kalau di berduka ini. Isos itu kemana jadinya, Pak? Belum, itu mental, Pak. Oh iya, iya. Ini kita masih Kalau siap psikososial, ya. psikososial. Satu-satu. Oke. Sip. Hmm, hmm. Tindakannya untuk berduka, urutannya ya. Ya, Pak. Identifikasi proses terjadinya berduka. Jadi yang tadi mengidentifikasi itu dia ada di denial, di angel. Nah itu ya identifikasi ya, proses identifikasi. Jadi kalau di vignette-nya sudah dibilang pasien sudah di fase berduka denial, nah berarti itu sudah dilakukan oleh perawat, identifikasi proses terjadinya berduka. Kemudian memahami perubahan peran dan visi, motivasi harapan, keyakinan, kemudian tingkatkan spiritual. Jarang muncul. Gak usah terlalu dihafal. Yang ini jarang, gitu ya. Yang ya pun ada biasanya ini yang dijadikan jawaban. Lanjut. Ya, Pak. Gangguan citra tubuh. Kata kunci untuk gangguan citra tubuh adalah si pasien selalu menutupi bagian tubuh yang dia tidak suka. Contoh luka bakar, pasien selalu menutup dengan syal. Nah, itu gangguan citra tubuh. Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa ya? Nah, urutannya sekarang untuk gangguan citra tubuh. Ini muncul. Untuk gangguan citra tubuh muncul nih. Untuk tindakan. Muncul, Pak. Muncul, kemarin muncul itu. Ini muncul pasti. Urutannya gini. Identifikasi perubahan citra tubuh. Kalau sudah, motivasi pasien untuk melihat bagian tubuh yang hilang ya, bagian tubuh yang rusak, motivasi untuk melihat bagian tubuh yang hilang. Kemudian setelah melihat, bantu untuk menyentuh, kemudian lihat responnya, kemudian bantu meningkatkan fungsi tubuh yang sehat dulu, ajarkan afirmasi, melatih tubuh yang sehat, kasih pujian, ajarkan, baru yang terakhir ajarkan
meningkatkan bagian tubuh yang terganggu. Jadi utamakan yang melatih yang sehat dulu ya. Oke, saya ulang singkatannya untuk gangguan citra tubuh. Identifikasi perubahan citra tubuh, motivasi melihat tubuh yang hilang, bantu menyentuh, lihat respon, bantu meningkatkan fungsi yang sehat, afirmasi yang sehat, kasih pujian, ajarkan meningkatkan tubuh yang sakit. Gitu ya? Ulang. Setelah boleh Pak, ulang Pak. Identifikasi perubahan Identifikasi. citra tubuh, motivasi melihat tubuh yang hilang, bantu menyentuh, Lihat ya, sudah respon, menyentuh, lihat respon, kemudian bantu meningkatkan tingkatkan tubuh yang yang sehat, sehat. ajarkan afirmasi, kasih pujian, kemudian bantu meningkatkan yang sakit, yang terganggu. Itu ya. Ya Pak. Nah, biasanya yang dijadikan jawaban di sini, ya, atau di sini. Di vignette-nya itu sampai sini, jawaban yang ini. Atau dibilangnya perawat setelah memotivasi untuk melihat bagian tubuh yang hilang. Tindakan selanjutnya ini. Kayak gitu ya. Jelas? Hmm. Jelas, Pak. Memang banyak hafalan. Tapi kan saya ngapal nah itu ih. Tapi wajib, Bu. Wajib. Makanya saya singkat-singkat, Bu. Kalimatnya saya singkat-singkat. Ya maksudnya Pak, ini kan kalau clue-nya aja sudah di tahu kita kan nggak semua harus kita hafal. Ya, Nggak yes. itu Yes, maksudnya. yes. Benar. Tadi saya langsung headline mana yang sering munculnya, gitu ya. Ya. Putus asa. Pak, Yes. Pak, kalau di gangguan citra tubuh kan ada pilihan tuh kayak gambaran diri, kayak gitu-gitu, Pak. Enggak, citra tubuh aja. Identitas diri, kayak gitu. Enggak. Citra tubuh. Kalau identitas peran itu lain nanti, Bu. Itu biasanya Oke. kalau peran itu biasanya di maternitas. Kalau di jiwa jarang, Bu. Oh, jarang ya. Hmm. Oh, kemarin, di sinersi kemarin tuh kayaknya ada Fatiman tuh Mater, yang nanya-nanya soal identitas diri. ya. Iya. Identitas diri itu biasanya dia nggak tahu laki-laki perempuan, itu identitas. Kalau peran itu kehilangan peran tuh. Kalau Misalkan perannya, suaminya meninggal, itu peran tuh. Kayak gitu ya. Kalau identitas diri dia bingung dirinya tuh siapa gitu. Identitas tuh. kalau kemarin itu kalau seperti yang ini gimana Pak? Kemana jadinya? Yang mana? Dia awalnya model misalnya karena Hmm. makan harus cacat. Itu kan kemana tuh? Tidak berdaya, Pak. Oh itu ketidakberdayaan ya. Iya, biasanya tidak berdaya itu. Ya Pak. Dari keputusasaan kata kuncinya ada penyakit Kronis. 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 Nah, itu Pak. Pokoknya kalau di pinyatnya ada penyakit kronis tapi ada soal jiwanya di sana udah putus Asa. asa. Saya nggak bisa, udahlah nggak ada lagi yang bisa diusahakan lah. Nah, gitu ya. Putus asa. Asa. Urutannya biasanya kalau putus asa lebih ke dukungan sosial jawabannya ya. Ini kalau putus asa arahnya ke sini jawabannya. Jelas? Ya Pak. Oke. Urutannya, oke nggak apa-apa, takut ada planning lain si pengujinya. Identifikasi membuat keputusan dan harapan. Identifikasi hubungan-hubungan sosial. Nah, biasanya ini yang dijadikan jawaban. Latih melakukan aktivitas positif. Nah, kalau perawat sudah mengidentifikasi sumber dukungan sosial, tindakan selanjutnya adalah latih cara melakukan aktivitas positif. Positif. Itu ya yang biasa jadi jawaban.
Setelah aktivitas, partisipasi aktif dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, coping. Evaluasinya, coping adaptif. Gitu ya? Ya, Pak. Ya, sip. Aduh, tos lain. Bapak, Lanjut. ikur, habis rapat, pulang sore. Nggak Oh, rapat. terus balik kok. Rapat bikin rapat mata punya. Pulang maghrib. HDR situasional. Kalau HDR situasional, ada kronik situasional. Bedanya kalau kronik dia lama jangka waktunya ya. Kalau situasional pada waktu itu. Contoh setelah dipecat, nah dia menilai negatif terhadap dirinya sendiri. Saya sudah tidak berharga. Itu HDR situasional. Bisa dipahami? Jadi kata kunci HDR adalah menilai negatif terhadap diri sendiri. HDR ya. Menilai negatif terhadap diri sendiri. Nih, perilaku mengkritik diri. Nah, kuncinya itulah ya. Merasa bersalah, perasaan tidak mampu. Nah, itu HDR situasional. Kata kuncinya untuk situasionalnya adalah kejadiannya itu ya pada saat itu. Karena kejadian yang dekat itu. Kalau kronik itu dia dari kecil dibully misalkan. Itu kronik. Tindakannya, nah kalau HDR ini yang selalu dijadikan jawaban. Identifikasi kemampuan positif, urutannya ya. Kuncinya kaji, nilai, pilih, latih. Gitu ya. Kaji itu kan identifikasi. Kaji kemampuan positif, nilai kemampuan positif, pilih kemampuan positif, latih kemampuan positif. Saya urutkan biar gampang. Kaji, nilai, pilih, latih. Itu ya. Ya, Pak. HDR, kaji, nilai, pilih, latih. Bisa dipahami? Ya, Pak. Evaluasinya harga diri meningkat atau meningkatkan diri. Oke, sebentar lagi. Lanjut. Kalau HDR kronik, kuncinya sama kayak HDR situasional, tapi dia dalam jangka waktu panjang. Kemudian predisposisi sama presipitasi. Kalau predisposisi jangka pendek, presipitasi yang panjang. Jangka pendek, presipitasi yang jauh. Presipitasi jangka Yang panjang, jauh. ya, Pak. Ya, yang terjauh. Jelas? Contohnya, Pak, gimana? Pokoknya perhatikan aja mana yang lebih terdekat ke faktor pencetusnya. Gitu ya? Ya, ya. Pokoknya nanti masuk di soal ya. Ya, Nanti ya. masuk di soal, paham lah. Contohnya tuh harus masuk soal, udah panjang untuk predisposisi presipitasi panjang soalnya. Ya, paham ya. Kuncinya adalah mana faktor yang terdekat itu predisposisi, mana faktor terjauh itu presipitasi. Jadi jangan terpatok gara-gara obat dia predisposisi, gara-gara faktor hubungan dia presipitasi. Jangan terpatok itu ya. Jadi patokannya adalah waktu yang terdekat sama waktu terjauh. Kalau predisposisi yang terdekat, presipitasi ya jauh. Gitu ya? Ya, Pak. Sip. Urutannya sama, kaji, nilai, pilih, latih. Sama kayak HDR situasional. Ini kita sudah masuk ke gangguan mental. RPK, kata kunci untuk bedanya RPK dengan PK. Kalau PK dia sudah melakukan tindakan kekerasan. Kalau RPK dia belum. Kalau RPK dia masih mengancam. Kalau dia sudah memecahkan barang, sudah mengerusak barang, PK maksudnya ya.
Oh, jadi ini masih mengancam ya Pak kalau RPK ya. Kalau RPK masih marah, nada apa? Nada tinggi, mata melotot itu masih RPK. Kalau PK sudah ada barang, sudah ada orang yang dipukul. Tindakannya kalau PK, kamu adalah di Restrain ya. restrain. Ada soal etik untuk restrain. Apa nilai etik kalau pasien di restrain? Otonomi. Mau non Non, mal non Malefisien. yes efisiensi. betul non malefisiensi. Lanjut sama faktor predisposisi presipitasinya mah yang terdekat yang terjauh nanti kita bahas ketika di soal ya lebih paham nanti kalau di soal tindakannya kalau RPK kaji apa yang dikaji urutannya penyebab gitu ya tanda gejala dampak kaji penyebabnya tanda gejala dan dampak kalau sudah mengkaji penyebab maka kaji tanyakan ke pasien dampak perilaku kekerasan yang dilakukan gitu ya Ya Pak. ini muncul yang selalu dijadikan jawaban ini. Kemudian kalau setelah itu perawat sudah mengkaji tanda gejala dan dampak perilaku kekerasan, apa tindakan selanjutnya? Kaji cara mengontrol perilaku kekerasan. Gitu ya? Maaf kaji. Jelaskan cara mengontrol perilaku kekerasan. Melatih cara kontrol dengan cara fisik satu. Apa cara fisik satu? Cara fisik satu apa? Verbal. Fisik dua? Verbal. Fisik satu apa? Tarik nafas dalam. Fisik dua? Pukul. Hmm. Pukul Bantal. bantal. Kemudian verbal. Spiritual. Yang terakhir minum obat. Obat. Urutannya, jadi saya ulang. Kaji, tanda, dampak. Kemudian jelaskan cara mengontrol perilaku kekerasan. Kemudian napas dalam, pukul bantal, verbal, spiritual. Terakhir minum obat. Bisa dipahami? Sip. Yang tadi saya bilang dia di restrain itu non efisien. Efisiensi. Ya, ya sama Om. Tunggu ya. Tunggu. Halusinasi. Kata kunci halusinasi adalah dia melihat yang orang lain tidak lihat. Itu halusinasi lihat. Mendengar yang orang lain tidak dengar. Penciuman, mencium. Halu. Gitu ya. Kalau kines ada halu penglihatan, halu pendengaran, penciuman, pengecapan, kinestetik. Kinestetik itu diraba-raba. Merasa ada yang ngegerayam, gitu ya. Kemudian presipitasi, predisposisi ke sama lah predisposisi presipitasi yang dekat sama yang jauh lah itu nanti kita pasti soal lebih paham. Kata kuncinya kalau dia komat kamit, mengarahkan telinga, mendengar suara orang lain, nah udah itu halu ya, jelas. Yang penting di sini adalah urutan untuk tindakannya. Kaji, apa yang dikaji? Jenis, nah ini harus lengkap nih di soal. Jenis, frekuensi, isi waktu, frekuensi, dan situasi, dan respon terhadap halusinasi. Ini harus diingat. Jenis, frekuensi, isi, waktu, situasi, respon. Jadi perhatikan kalau tindakan pengkajian, mana yang sudah dilakukan perawat. Mana yang sudah dikaji. Mana yang belum. Yang belum, nah itu jawabannya. Kemudian kalau sudah mengkaji, sudah hardik bercakap-cakap. Kalau sudah cakap-cakap, kegiatan, aktivitas, dan terakhir minum obat. Ulang, kaji, hardik,
kemudian cakap-cakap, kegiatan, kemudian kegiatan, terakhir obat. Terakhir obat. Bisa dipahami? ya Pak. Sip. Kemarin Untuk tuh di SP, Pak, kemarin untuk yang di SP halusinasi itu ada perubahan, Pak, kalau nggak salah deh. obat 2 ya. Obat nomor 2, Pak. Saya udah ngobrol sama dosen jiwanya. Katanya Iya. kalau untuk di praktek, yes betul. Tapi untuk di teori tetap. Tapi nanti Pak kalau untuk di ini yang dipakai masih tetap yang lama, Pak, atau gimana? Yang ini, yang sekarang. Oh, masih tetap. Saya sudah ngomong tuh. Sudah cerita. Ini Soalnya jangan kita sampai kemarin bingung, Pak, pas jiwa itu. jangan sampai menimbulkan resah. Saya bilang di anak-anak mau pakai yang mana nih yang benar, saya bilang gitu kan. Iya. Ya, oke, setuju semuanya. Kalau untuk di praktek memang obat nomor 2. Tapi untuk di teori soal ini obat tetap di akhir ya. Oh, Ya, masih Pak. berarti nanti kalau hukum kita masih berdasarkan Yes, ini ya, Pak? yang ini Oh, gitu iya. ya. Ya, Pak, ya, Pak. Gitu ya. Walaupun kawan-kawan dapat penjelasan soal atau dari yang lain di luar, obat kekeh nomor 2 terserah lah. Saya sudah diskusi masalahnya gitu ya. Siap, Pak, lanjut. ISOS. Kata kunci ISOS adalah paling gampang aja. Dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Hanya mengangguk. Tapi kalau dia nimpalin bicara, hati-hati, jangan ambil ISOS. Bisa dipahami? Coba. Kalau di vignette-nya dibilang pasien hanya mengangguk, diajak bicara. Tapi kalau dibilang pasien mengatakan dirinya, itu udah nggak ISOS lagi ya. Karena dia sudah mau berkomunikasi. Kata kuncinya, selama pasien tidak mau berkomunikasi, diajak bicara, dia masih ISOS. Gitu ya. Oke, tindakannya. Identifikasi penyebab. Nah, ini yang sering dijadikan jawaban. Mendiskusikan keuntungan kerugian berinteraksi. Pokoknya kaji penyebab ISOS, urutannya diskusikan keuntungan berinteraksi, kemudian keuntungan dulu ya, baru kerugian. Keuntungan, kerugian, berkenalan bertahap, pasien perawat pasien, kemudian pasien dalam kelompok. Ingat urutannya. Identifikasi, diskusikan keuntungan, kerugian, kemudian berkenalan bertahap, pasien perawat pasien, pasien kelompok. Gitu ya? Bisa dipahami? Lanjut? Lanjut? Ya, Pak. Bisa ya dipahami. Evaluasinya mampu atau ada kontak mata, mampu berinteraksi. DPD. Kalau DPD kata kuncinya adalah ya pasien tidak mau dan tidak mampu melakukan perawatan diri. Kata kuncinya adalah tidak mau, tidak mampu. Atau kata kuncinya marah apabila disuruh melakukan perawatan diri. Dah. Itu. DPD. Nah, terkait DPD, kawan-kawan harus marahnya untuk apa? Kan perawatan diri itu ada beberapa nih. Ya, ada mandi, ada makan, ada Gosok gigi. Gosok gigi maksudnya itu mandi, Bu. Oh, mandi. Nah, ini nih urutannya. Kebersihan diri, makan, berhias, toileting. Ini nggak ngurut. Urutannya bersihan diri, makan, toileting, berhias. Jadi lihat mana dia marahnya. Jadi itu yang kita latih. Kuncinya di sana. Di sini nih urutannya. Jelaskan, latih.
jelaskan, latih, jelaskan, latih. Urutannya jelaskan pentingnya kebersihan diri, berarti ini mandi ya. Kemudian latih, bantu pasien praktek cara bersihan diri. Kemudian kedua makan, jelaskan cara makan, bantu praktek makan. Kemudian setelah makan toilet, jelaskan, kemudian bantu, kemudian dandan, bantu. Urutannya ya, jelaskan kebersihan diri, bantu kebersihan diri. Jelaskan makan, bantu makan. Jelaskan toileting atau eliminasi, bantu eliminasi. Jelaskan yang terakhir dandan, jelaskan dandan, bantu dandan. Bisa dipahami? Iya, Jadi Pak. urutannya kebersihan diri, makan, toilet, dan dandan. Iya, satu Pak. Jelaskan, bantu, jelaskan, bantu, jelaskan, bantu. Gitu ya? Ya Pak. Bisa dipahami? Ya Pak. Nah, itu DPD. Kata kunci DPD intinya dia tidak mau, tidak mampu, atau marah. Gitu ya? Iya. RBD. Kata kunci RBD adalah dalam vignetnya berisi kata-kata isyarat bunuh diri atau ancaman bunuh diri. Isyarat bunuh diri, dibilang isyarat bunuh diri itu kalau dibilang eh, contoh, tolong jaga anak saya akan pergi jauh dan tidak balik lagi. Nah itu isyarat bunuh diri ya, Oh, ada atau Pak kemarin tuh. nah itu isyarat bunuh diri. Kalau ancaman bunuh diri, dia sudah mempersiapkan alat, bawa pisau. Kalau percobaan bunuh diri, dia sudah nyayat nadi, tapi nggak jadi mati. Dia gantung diri di pohon toge. Nah, enggak, itu percobaan bunuh diri. Mm-mm. Oke, lanjut. Tindakannya, identifikasi benda, itu kalau masih dia seminggu, 2 minggu, tanda. Kemudian ajarkan cara mengendalikan bunuh diri, latih mengendalikan dorongan bunuh diri, identifikasi aspek positif, dorong pasien menghargai diri, identifikasi coping, nilai motivasi, dan yang sering dijadikan evaluasi. Terakhir adalah, intinya kayak gini kalau pasien masih bunuh diri. Pasien diperbolehkan pulang, evaluasi mana yang harus dilakukan oleh perawat. Jawabannya yang terakhir, pasien sudah mampu membuat rencana masa depan yang realistis. Karena itu aspek terakhir. Ini yang selalu dijadikan jawaban untuk evaluasi. Tapi kalau masih tindakan awal, ini yang sering dijadikan jawaban. Ya, amankan. Bisa dipahami? Iya. Sip. Waham. Waham itu intinya dia merasa dirinya terserah apalah, padahal bukan, gitu ya. Waham ada beberapa. Waham curiga kalau dia selalu curiga, waham kebesaran kalau dia merasa dirinya orang besar, waham agama kalau terkait masalah keyakinan agama, waham nihilistik kalau merasa dirinya tidak ada lagi di dunia. Itu waham nihilistik. Ya. Waham kinetetik, satu lagi waham apa lagi yang biasa disoal? Nemu. Waham apa lagi? Saya lupa ya. Yang waham dia kalau merasa ada penyakit, waham apa tuh namanya? Dia merasa dirinya COVID padahal enggak. Apa tuh? Waham apa tuh? Iya, kemarin ada itu Pak, lupa dah. Apa-apa? Coba sebutin. Saya lupa namanya. Kebesaran, curiga, agama, nihilistik, waham. Astagfirullah. Nanti akan disoal lah. Ya, lupa saya. Gitu. Kuncinya bantu orientasi realita, diskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kalau perawat sudah bantu orientasi realita, diskusikan kebutuhan yang tidak terpenuhi, bantu kebutuhan memenuhi kebutuhan, diskusikan kemampuan yang dimiliki, latih kemampuan yang dimiliki. Itu paham. Yuk kita masuk soal. Nanti besok saya kasih soal untuk jiwa ya. Nanti latihan.
Perempuan 20 tahun. Besok bisa pagi. Bisa pagi nggak besok? Kerja, Pak. Lo kerja. Nah, jam 9, jam 7 lagi ya. Jam 7 malam lagi. Iya, Pak. Usia 20 tahun. Di sini komponen konsep diri yang terganggu gitu ya. Pasien menolak menutup tangannya dengan jaket. Jelas ya? Hmm. Jadi citra Diri tubuh. citra tubuh. Sip, GCT. Aman ya? Iya, Insya Pak. Allah. Apa masalah keperawatan? Model luka mengatakan Tidak sudah tidak berdaya. ada lagi. Nah, tidak Daya. berdaya. Mudah kan? Tujuan tindakan mengurung diri, isos ya? Kadang Iso. marah tanpa sebab. Hasil pengkajian di sini sering menyendiri. Ada ini Bukan. Halo. ujungnya. tertawa bicara Sendiri. sendiri. Gitu ya? Halusinasi. Tujuan perawatannya berarti Halo. Mampu mengontrol mampu mengontrol halusinasi. halusinasi. Karena di sini nih hasil pengkajian ini ya bicara tertawa Diri. sendiri. Halu ya. Jadi mampu mengontrol Halusinasi. Sip. Kalau mampu melakukan interaksi apa? Isos. Isos. Meningkatkan harga diri ADR. HDR. Perilaku marah RPK. Kebersihan diri DPD. Perawatan diri. Oke, aman. Evaluasi tindakan RSJ. Hasil pengkajian. Nah, setelah ini ya. Saya tidak lulus pramugari karena pendek ADR. HDR. Gitu ya. Benar nggak? Ya. Dia Pak. Evaluasi tindakannya. Mandi. HDR mana? Mandi, keramas. Bukan. Cakap-cakap ya. Cakap-cakap dengan pasien lain. Melakukan Evaluasi. kemampuan Kemampuan positif. positif. HDR kan? Oh iya, Pak. Ini kan HDR. Kalau bercakap-cakap Halo. Halusinasi. lalu mandi keramas DPD. Iya, lalu iya. sadis terkantor lalu marah terkontrol RP kan ini HDR. Iya, iya, Pak. Oke, besok saya kasih bahas soal jiwa. Setelah jiwa apa? Mau manajemen atau mau biasa siapkan sekalian? Manajemen, Pak. Atau komunitas langsung 3? Komunitas keluarga gerontik. Boleh yang mana aja, Pak? Nah, kakaknya aja ya, komunitas keluarga gerontik. Besok ya saya siapkan itu ya. Iya, iya. Sip. Sip. Malam ini cukup dulu. Kasihan Teh Ikur, Tos Helai. Iya, Bu Ikur baru pulang rapat ya, Pak. Sok. Nanti kalau ada yang kurang dipahami untuk yang jiwa, boleh. Segera saya kirimkan untuk soal jiwanya. Sekian. Iya. Terima kasih malam ini. Yuk, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Ya, ini Salam, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.